Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 425, Membunuh Penguasa Tanah Suci. Sebagai salah satu penguasa bela diri bergelar, Patriark Vitalitas dapat disebut sebagai salah satu kultivator terkuat zaman ini. Awalnya, dia mewakili Sekte Langit Bumi untuk pergi ke Istana Awan Api, tetapi siapa yang bisa menyangka bahwa dia akan bertemu Luo Xiu di tengah jalan. Setelah membunuh Patriark Vitalitas, Luo Xiu melanjutkan perjalanannya ke Istana Awan Api. Sebagai salah satu tanah suci di wilayah selatan, Istana Awan Api menjulang megah di atas kawah gunung berapi. Bukan hanya satu istana, tetapi sebuah kompleks istana yang membentang luas. Di sekitar kompleks istana ini, terdapat awan besar yang terdiri dari energi api, seperti awan yang terbakar. Di salah satu istana, orang-orang dari Lembah Bintang Putih dibawa ke sana oleh berbagai tanah suci, diancam dengan hidup dan mati mereka, dipaksa untuk membujuk Yan Siruo. Ketika Yan Siruo masih kecil, orang tuanya meninggal lebih awal, dan dia dibesarkan oleh penatua Bai Huilian dari Lembah Bintang Putih. Karena itu, Lembah Bintang Putih memiliki tempat yang istimewa di hatinya. Siruo, apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati guru dan para paman hanya demi seorang pria? 20 tahun pengasuhan, apakah kamu ingin melihat Lembah Bintang Putih hancur karena kekerasan hatimu? Luo Xiu tidak tahu batasannya dan menyinggung tempat tanah suci, itu adalah jalan menuju kehancurannya sendiri. Mengapa kamu harus menentang tempat tanah suci demi dia? Anak bodoh, hanya jika kamu bersedia meramalkan keberadaan Luo Xiu, kami bisa bertahan hidup. Kata-kata orang-orang dari Lembah Bintang Putih seperti jarum baja yang menusuk hati Yan Siruo. Di satu sisi ada Lembah Bintang Putih yang membesarkannya, dan di sisi lain Luo Xiu adalah pria yang dikaguminya. Pilihan manapun yang dia buat, hatinya tetap akan terasa buruk. Guru, paman, mengapa kalian memaksa saya? Yan Siruo menangis. Dia tidak bisa mengabaikan hidup dan mati orang-orang dari Lembah Bintang Putih. Jika dia harus memilih, dia hanya bisa mengecewakan Luo Xiu. Maafkan saya, Luo Xiu. Air matanya jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping, seperti hatinya yang diremas-remas hingga tidak berbentuk. Di luar Istana Awan Api, sosok Luo Xiu berdiri di udara. Dengan lambaian tangannya, gunung hitam kegelapan perlahan muncul, kemudian berkembang melawan angin, berubah menjadi gunung besar dan megah, menghantam ruang kosong dengan gemuruh, menghantam ke arah Istana Awan Api. Bang! Formasi pelindung Istana Awan Api memancarkan cahaya merah, dan di bawah tekanan dan hantaman gunung hitam emas kegelapan, cahaya formasi itu bergetar hebat, membelah menjadi retakan. Pecah! Luo Xiu berteriak, mengangkat tangannya, gunung hitam emas kegelapan jatuh lagi, dengan gemuruh yang menggetarkan telinga, formasi pelindung Istana Awan Api hancur berkeping-keping, pecah seketika. Tubuh gunung yang hitam seperti terbuat dari emas hitam. Luo Xiu berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung, seperti dewa iblis yang turun ke bumi, dengan mudah menghancurkan formasi pelindung tanah suci manusia. Siapa yang berani mengganggu gerbang gunung Istana Awan Api kami? Sebuah teriakan keras terdengar dari kompleks istana. Sebuah cahaya api menyala ke langit, berubah menjadi naga api yang menyerang Luo Xiu di udara. Luo Xiu mendengus dingin, matanya yang dalam memancarkan cahaya cemerlang, seperti dua pedang dewa yang menghancurkan naga api, memotongnya hingga hancur berkeping-keping. Sebuah teriakan menyedihkan terdengar dari dalam Istana Awan Api. Seorang kultivator Istana Awan Api kepalanya ditembus oleh cahaya dewa, mati seketika. Para kultivator di dalam Istana Awan Api terguncang, ketika mereka menyadari formasi pelindung telah dihancurkan dan seorang penguasa telah dibunuh seketika. Semuanya terjadi terlalu cepat. Meskipun Istana Awan Api tidak terlalu kuat sebagai tanah suci, formasi pelindungnya tetaplah formasi tingkat 9 kekaisaran. Bahkan seorang kultivator puncak tingkat kekaisaran akan sulit untuk menghancurkannya. Ternyata dia adalah pemuda bernama Luo Xiu. Dia baru berlatih selama 30 tahun, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang begitu besar? Kita para kaisar ada di sini, apa yang bisa dilakukan seorang pemuda kecil sepertinya? Para kultivator kaisar bela diri dari berbagai tanah suci di Istana Awan Api muncul, memancarkan aura kuat yang menembus langit, meremas ruang dalam radius ribuan mil hingga berputar. Meskipun para kultivator tingkat kaisar muncul, ekspresi Luo Xiu tetap tidak berubah. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubah hitam berkibar, seperti dewa iblis yang turun ke bumi,
dengan mata yang dalam seperti jurang yang menelan segalanya, sangat menakutkan. Demi mencapai tujuan kalian, kalian tidak peduli dengan cara yang kalian gunakan. Apakah kalian layak disebut tanah suci manusia? Luo Xiu melirik semua orang dengan dingin, mengejek, tanah suci mana di antara kalian yang tidak berhutang budi kepada tanah suci lautan awan? Kalian hanya duduk diam saat tanah suci lautan awan diserang. Itu adalah pengkhianatan, ketidakadilan, dan ketidakmanusiawian. Sungguh memalukan bagi manusia memiliki tanah suci seperti kalian. Orang-orang seperti kalian, pantaskah disebut manusia? Kata-kata Luo Xiu sangat tajam, tidak memberi tempat sedikit pun bagi tempat tanah suci. Bajingan, kamu benar-benar berani melawan langit, tidak ada tempat untukmu di dunia ini. Seorang kultivator tingkat kaisar dari tanah suci bulan darah berteriak marah, memegang sebilah pedang darah, aura membunuh yang kuat menyerang Luo Xiu. Luo Xiu tidak terpengaruh, bidang hukum kematian meluas, aura membunuh yang kuat itu langsung dihancurkan sebelum bisa mendekat. Bunuh dia, wajah penguasa suci Istana Awan Api menjadi suram. Formasi pelindung telah dihancurkan, dan untuk memperbaikinya akan membutuhkan banyak sumber daya. Ada lebih dari 10 kultivator tingkat kaisar di tempat itu, selain beberapa yang tidak bergerak karena merasa terhormat, ada beberapa yang mengikuti penguasa suci Istana Awan Api untuk menyerang Luo Xiu. Boom! Tiba-tiba, ruang dalam radius ratusan mil di sekitar Luo Xiu hancur dan pecah. Serpihan ruang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai hitam, menghancurkan segalanya. Ini adalah teknik membunuh yang dibentuk oleh bidang hukum kematian dan ruang. Para kultivator tingkat kaisar yang terjebak dalam badai kematian itu menunjukkan ekspresi serius, masing-masing menggunakan berbagai cara untuk mengatasi serangan tersebut. Luo Xiu melepaskan kesadarannya, meskipun dia belum mencapai tingkat kekaisaran, hanya tingkat 9 penguasa bela diri. Tetapi tanpa penghalang formasi pelindung, dia masih bisa mencari keberadaan Yan Siruo di dalam Istana Awan Api. Lancang, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menahanmu? Aksi heroik dari Luo Xiu yang sendirian berhasil membunuh Tuan Suci dari Istana Api Awan mengejutkan semua orang yang hadir. Belasan orang kuat dari alam kaisar, tak seorang pun yang tidak menunjukkan wajah muram. Mereka merasakan tekanan besar dari Luo Xiu, serta keahliannya yang mahir dalam menguasai hukum kehidupan dan kematian serta hukum ruang. Saudara-saudara, serang bersama-sama, jangan biarkan anak ini terus bertindak sewenang-wenang. Seorang kultivator dari alam kaisar dari tanah suci bulan berdarah berteriak dengan marah, menggerakkan belasan orang kuat dari alam kaisar lainnya untuk menyerang Luo Xiu secara bersamaan. Luo Xiu, yang berdiri di udara dengan jubah hitamnya yang berkibar-kibar seperti dewa dan iblis yang turun ke bumi, tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Dia melambaikan tangannya, dan gunung hitam ke-8 kembali melayang di udara, siap menghadapi serangan gabungan dari para kultivator alam kaisar tersebut. Pikir kalian semua bisa mengalahkanku hanya dengan jumlah yang banyak? Hari ini, aku akan membuktikan bahwa kalian semua salah. Luo Xiu berteriak dengan dingin, mengaktifkan kekuatan penuh dari gunung hitam emas ke-8. Gunung emas hitam itu berkilauan dengan cahaya yang mengerikan, menembus langit dan mengguncang bumi. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Para kultivator alam kaisar melepaskan serangan mereka dengan penuh kekuatan. Namun Luo Xiu, dengan hukum kehidupan dan kematian serta hukum ruang yang dikuasainya, mampu menahan dan bahkan membalas serangan mereka dengan brutal. Setiap serangan dari Luo Xiu begitu kuat dan mematikan, memaksa para kultivator alam kaisar untuk bertahan mati-matian. Gunung hitam emas ke-8 berputar di udara, menghancurkan segala rintangan di depannya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pertarungan berlangsung dengan sengit dan mendebarkan. Luo Xiu seperti dewa perang yang tak terkalahkan, mengalahkan satu demi satu kultivator alam kaisar. Akhirnya, setelah pertarungan yang panjang dan berdarah, Luo Xiu berhasil memaksa para kultivator alam kaisar untuk mundur, meninggalkan mayat-mayat yang berserakan di sekitar Istana Api Awan. Dengan kepergian para kultivator alam kaisar, Luo Xiu segera turun ke tanah, menuju ke arah tempat di mana dia merasakan keberadaan Yan Siruo. Di dalam istana, Yan Siruo yang ditahan oleh para tetua dari Lembah Bintang Putih, mendengar suara pertempuran di luar, hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan harapan. Luo Xiu, kau harus selamat. Ketika Luo Xiu menerobos masuk ke dalam istana, dia segera melihat Yan Siruo yang terikat dan terluka. Dengan cepat, dia menghancurkan belenggu yang mengikat Yan Siruo dan membawanya ke dalam pelukannya. Yan Siruo, aku datang untuk menyelamatkanmu. Yan Siruo menangis dalam pelukan Luo Xiu, air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Luo Xiu, aku tahu kau akan datang. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Dengan Yan Siruo di pelukannya, Luo Xiu menatap para tetua dari Lembah Bintang Putih dengan tatapan dingin. Kalian yang berani menyakiti Yan Siruo, bersiaplah untuk menanggung akibatnya. Para tetua Lembah Bintang Putih gemetar ketakutan, tidak berani menatap langsung ke mata Luo Xiu yang penuh dengan amarah.
Dengan satu gerakan tangan, Luo Xiu menghancurkan seluruh istana, mengirimkan para tetua tersebut terbang dan jatuh dengan luka parah. Dia kemudian membawa Yan Siruo keluar dari istana api awan yang hancur, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Hari itu, nama Luo Xiu akan selalu diingat sebagai sosok yang tak terkalahkan, yang berani menantang dan mengalahkan para kultivator dari alam kaisar, demi menyelamatkan orang yang dicintainya.